Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan menyampaikan PPT kami yang berjudul ekuitas. Sebelum kami menyampaikan hasil PPT dari kelompok kami, lebih baiknya saya akan memperkenalkan dari anggota kelompok dari kelompok 12. Yang pertama yaitu saya sendiri, Yazid Ahmad Farid, BP 18110026. Yang kedua Muhammad Asmi, BP 19110026. Baiklah, saya akan membacakan hasil PPT yang pertama, yaitu definisi. Dalam kerangka dasar standar akuntansi keuangan 2002, IAI mendefinisikan ekuitas sebagai berikut. Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Godfrey Hodgson dan Holmes tahun 1997 membedakan ekuitas dan kewajiban atas dasar kriteria berikut. Yang pertama, hak dasar masing-masing pihak atas penyelesaian klaim. Yang kedua, hak penggunaan aset dalam operasi. Yang ketiga, substansi ekonomi perjanjian. Yang selanjutnya yaitu ekuitas pemegang saham dan komponennya. Ekuitas pemegang saham ada 3 bagian: modal setoran, modal bentukan atau laba ditahan, dan lain-lain. Modal setoran terbagi atas 2, modal yuridis dan modal setoran lain. Modal bentukan atau laba ditahan terdiri atas laba atau rugi, dividen, rekapitalitas, defisit, koreksi, dan perubahan akuntansi. Selanjutnya yaitu tujuan penyajian ekuitas. Tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisien dan kepengurusan manajemen. Tujuan lain adalah menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Selanjutnya yaitu perbedaan antara dua bagian elemen ekuitas. Laba ditahan merupakan indikator daya melaba, sehingga laba ditahan harus selalu dipisahkan dengan modal setoran meskipun jumlahnya akhirnya total untuk membentuk ekuitas pemegang saham. Sedangkan modal setoran merupakan dana dasar yang harus tetap dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan bagi pihak lain. Selanjutnya yaitu modal yuridis merupakan jumlah rupiah atau minimal yang harus disetor oleh investor sehingga membentuk modal yuridis. Tujuan penyajian modal yuridis ini adalah untuk memberi informasi kepada para pemegang ekuitas lainnya tentang batas perlindungan investasinya. Modal setoran lain merupakan komponen yang harus dianggap sebagai satu kesatuan dan jumlah rupiahnya harus ditotal untuk menunjukkan modal setoran total. Selanjutnya yaitu perubahan modal setoran. Berbagai sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah teoritisnya adalah: yang pertama, pemesanan saham. Pada umumnya, investor yang berminat memilih saham perusahaan harus memesan lebih dahulu saham yang akan dibeli dengan harga sesuai dengan kesepakatan pada saat pemesanan. Yang B, obligasi terkonvensi atau berhak tukar. Perusahaan menerbitkan obligasi dengan karakteristik bahwa obligasi tersebut dapat ditukarkan dengan saham biasa atas kehendak pemegang obligasi dalam periode konversi tertentu. Yang C, saham istimewa terkonversi atau berhak tukar. Jumlah rupiah bukan merupakan nilai likuiditas saham prioritas, karena nilai likuiditas saham prioritas adalah sebesar nilai nominalnya. Konversi ini semata-mata menandai perubahan status atau hak golongan pemegang saham. Selanjutnya yaitu D, dividen saham adalah distributor dividen dalam bentuk saham yang sejenis dengan saham yang mula-mula diterbitkan. Karakteristik dividen saham yaitu dividen saham bukan merupakan pendapatan atau laba. E, hak beli saham opsi dan warna adalah hak yang diberikan bagi pemegang saham lama untuk memilih sejumlah saham atau proporsional dengan kepemilikan. Opsi saham merupakan instrumen yang digolongkan sebagai sekuritas turunan saham atau derivatif saham. Disebut turunan karena harus ada sekuritas yang melandasi atau menjadi basis.
Warna adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegangnya untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga dan jangka waktu tertentu. Pasal 03. Yang F. Saham treasury. Transaksi yang jelas akan mengurangi modal setoran adalah penarikan kembali untuk sementara saham dari saham treasury. Yang berikutnya yaitu konsep satu transaksi. Disebut satu transaksi karena pemilikan saham treasury dan pembelian saham treasury dan penjualannya dianggap sebagai satu transaksi. Artinya, pembelian dan penjualan dianggap sebagai kesatuan transaksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan transaksi saham treasury tersebut. Konsep dua transaksi. Dengan konsep ini, perolehan kembali saham sebagai saham treasury dianggap sebagai likuiditas pemegang saham, sedangkan penjualan kembali saham treasury dianggap sebagai penerbitan saham baru. Selanjutnya yaitu perubahan laba ditahan. Hanya terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi besarnya laba ditahan, yaitu laba atau rugi periodik dan pembagian dividen. Laba yang dipindahkan dari akun laba rugi adalah laba yang merupakan selisih seluruh elemen transaksi operasi, dalam arti luas disebut laba komprehensif. Transaksi lain yang dapat mempengaruhi laba ditahan adalah transaksi yang tergolong dalam transaksi modal, seperti yang diuraikan dalam pembahasan perubahan modal setelah di atas. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan laba ditahan untuk periode perubahan selain karena transaksi modal, tapi karena transaksi khusus, yaitu A. Penyelesaian periode lalu adalah pelakuan terhadap suatu jumlah rupiah yang mempengaruhi operasi periode masa lalu. Yang B. Koreksi kesalahan dan laporan keuangan sebelumnya. Yang C. Pengaruh perubahan akuntansi. Dan D. Kuasai reorganisasi. Baiklah, sekianlah pembacaan PPT dari kelompok 14. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.